Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun berada. Izinkan saya dalam kesempatan ini berbagi informasi dan berbagi inspirasi, barangkali bisa bermanfaat. Sebentar lagi anak-anak kita akan mengakhiri proses belajar di kelasnya dan menapakkan kaki ke jenjang kelas berikutnya melalui hasil belajar yang kita kenal dengan sebutan rapor. Sebagai orang tua, tentu Bapak Ibu akan sangat bangga jika anak-anak mendapatkan ranking di kelas atau di sekolah. Bahkan tidak jarang ranking tersebut menjadi bahan pamer bagi rekan sejawat atau orang tua dari teman anak kita. Memamerkan ranking tentu bukanlah sesuatu hal yang aneh, bukanlah sesuatu hal kesalahan. Namun ranking bukanlah bagian terpenting dalam proses pendidikan. Karena apa? Karena hakikat pendidikan adalah bagaimana menjadikan anak kita mencintai aktivitas membaca untuk mencari sebuah pengetahuan yang lebih luas, bisa berpikir logis, tahu akan nilai-nilai benar dan salah, mampu mengembangkan bakatnya, dan mempunyai semangat juang untuk mewujudkan apa yang diinginkan anak secara disiplin dan konsisten. Ketika kita menjadikan ranking sebagai bukti keberhasilan pada anak kita, maka dampak terbesar adalah pada titik itulah kita berfokus. Tetapi kenyataannya tidak demikian, karena hakikat pendidikan tidak bisa di-ranking. Jika kita berfokus pada ranking, maka akan kehilangan nilai-nilai yang hakiki dalam pendidikan itu sendiri. Maknai nilai rapor hanya sebagai salah satu indikator untuk tahu titik lemah, titik unggul, dan progres belajarnya, sehingga Bapak Ibu bisa tahu di titik mana harus membantu anak. Sementara sisanya bantulah anak untuk cinta membaca, mampu berhitung secara logis, menemukan bakat dan kelebihannya, mengajarkan kejujuran, dan punya semangat juang pantang menyerah. Proses pendidikan dan pengajaran adalah proses seumur hidup. Tidak adil bagi anak jika hanya dinilai dari ranking yang diperolehnya semester ini atau semester lalu. Saat anak kita mencintai membaca, maka mereka menguasai banyak pengetahuan, tidak peduli apakah mereka punya ranking baik atau buruk. Saat anak kita bisa berpikir logis, maka disitulah mereka akan mampu membangun visi dan impian mereka. Visi dan impian mereka itu tidak bisa dinilai per semester atau diperbandingkan antara satu anak dengan anak lainnya. Saat anak kita tahu mana nilai benar dan mana nilai salah, maka mereka akan punya integritas. Dan saat anak kita mengenali bakat mereka yang sesungguhnya, maka disitulah mereka akan mampu menghasilkan karya dan dedikasi yang terbaik. Dan saat anak kita punya semangat juang, maka itulah kunci sejatinya sukses hidup. Dan ini semua tidak bisa di-ranking. Maka maknailah nilai rapot anak kita hanya sebagai salah satu indikator untuk tahu mana titik lemahnya dan mana titik unggul. Rapot bukan akhir, ia adalah catatan hasil belajar anak kita yang masih bisa dievaluasi dan diperbaiki. Kita seringkali terjebak pada kekurangan anak kita. Ketika anak kita mendapatkan nilai matematika lemah, sementara dia punya keunggulan di bidang lain seperti seni, maka yang seringkali kita jumpai, kita memberikan belajar tambahan dan memberikan kesempatan kepada anak kita untuk les matematika, sementara keunggulannya tidak pernah kita hiraukan, keunggulannya tidak pernah kita gali. Sehingga apa yang terjadi ketika keunggulan itu tidak optimal dalam kehidupannya, sementara nilai-nilai yang lemah tadi tidak mampu mencapai apa yang diharapkan, maka anak akan kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Anak adalah milik zamannya. Sukses adalah kombinasi optimal antara bakat, minat, dan cara hidup yang sehat. Puncak sukses itu adalah bagaimana menjadikan yang terbaik dalam bidang keahliannya masing-masing. Zaman sudah berubah. Yang diutamakan adalah personal skill yang mampu bekerja secara kolaboratif, serba spesialis, dan fokus pada progresnya. Jangan sedih jika nilai anak belum optimal. Carilah penyebabnya. Periksalah bagaimana cara belajarnya. Kenali bakatnya.
Tanyai tentang minat untuk masa depannya. Jika nilainya sudah baik, maka syukurilah dan pertahankan kebiasaan terbaik dalam belajarnya yang berdampak pada nilai asli, bukan pada nilai sesaat karena kebetulan semata. Karena jika itu tidak sebanding, maka semester depan kita akan lebih kecewa lagi. Jadikanlah hasil evaluasi belajar anak kita sebagai cermin dari gaya hidup dan motivasi untuk mendorong tumbuh kembang anak dalam menggapai potensi dalam dirinya. Jangan menulis resep obat yang sama untuk penyakit yang berbeda. Perlakukan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak semua nabi melahirkan anak menjadi nabi. Tidak semua nabi dilahirkan oleh orang tua sebagai nabi. Biarlah anak menjadi dirinya sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kelak hidup mereka mandiri, bertanggung jawab, peduli pada orang-orang di sekitarnya, serta sukses dengan bakat dan minatnya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.